Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i war musalin wa ala alihi wassofi ajmain amma ba'du. Para santri-santri online saya, para subscriber semua, dan para netizen semua, serta para penonton semua, dimanapun kalian berada. Saya doakan kalian semua diberikan limpahan rizki yang barokah, yang halal, yang melimpah, dan diberikan selalu kesehatan, baik lahir maupun batin, dan Anda diberikan umur panjang yang bermanfaat dan barokah. Serta saya doakan Anda semua husnul khotimah, dan semoga Anda semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, biar tidak salah ya, hari Jumat, untuk santri online saya hari ini melakukan puasa yang terakhir. Nanti malam Anda silakan ngebleng, tidak tidur, persiapkan diri Anda ya, jangan sampai ngantuk, biar Anda berhasil untuk mengaktifkan tenaga dalam Anda secara mandiri. Karena keberhasilan itu bukan pada diri saya yang menjadikan Anda berhasil. Anda berhasil tidaknya itu atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua keilmuan yang saya berikan, saya tuntunkan, itu keilmuan dari Allah. Jadi semua nanti gurunya itu Allah langsung. Saya hanya memberikan jalan, cara ini loh, caranya kayak gini. Itu saja. Dan di sini saya akan memberikan pengijazan yaitu ilmu rasa, perasaan, ilmu rasa, rasa. Di mana ilmu rasa yaitu untuk melatih kepekaan rasa kita, insting kita, dan feeling kita. Sangat baik sekali ilmu ini Anda amalkan, Anda rapalkan, biar perasaan Anda, rasa Anda itu tajam. Dan ilmu rasa ini sebenarnya itu ada keterkaitan dengan ilmu kerentak yang sudah saya pernah ajarkan, ilmu kerentak. Jadi kita rasa, lalu kita kerentak gitu. Kalau kita sudah merasakan, baru kita kerentak. Ilmu ini sangat halus sekali. Jadi untuk pembuktiannya secara nyata, secara langsung tidak bisa. Karena itu lewat perasaan Anda. Anda akan terasa sendiri. Misalnya Anda ketemu orang, Anda punya feeling, insting, oh ternyata orang ini nanti nggak baik pada saya, ternyata orang ini nanti memanfaatkan saya. Itu nanti Anda sendiri yang merasakan. Anda terasah ketajaman perasaan Anda, feeling, insting Anda. Pernah saya ini cerita saya dulu, pernah itu istri saya diberikan sama ini, kan istri saya perawat, diberikan informasi sama seorang dokter bahwa ini ada 4 kesempatan untuk mendapatkan rumah murah di Sidoarjo dulu. Ini jatahnya dokter katanya gitu. Jadi ada 10 juta untuk diskonnya. Makanya siapa yang dapat, siapa yang mau silakan datang ke Sidoarjo di Porong sana untuk kantornya. Nah, istri saya akhirnya memberikan informasi itu ke saya. Ya udah, kita datang aja. Tapi di saat kita mau berangkat pagi, itu berangkat subuh ya, kita berangkat subuh. Karena pagi-pagi sekali, jam 3:30 kalau nggak salah itu kita berangkat ke sana. Tapi saya sudah ada feeling, rasa, insting. Wah, ini kayaknya nggak baik ini perumahan ini. Saya rasa, terus akhirnya karena perasaan saya kok semakin menjadi-jadi, semakin tak rasa kok ini kayaknya nggak baik. Akhirnya tak kerentek. Saya kerentek, mudah-mudahan nggak jadi, gitu aja. Tapi nggak tak bilangkan istri saya. Akhirnya berangkatlah sudah, ya udah untuk menuruti kemauan istri. Berangkat,
Nyampe sana kurang lebih jam 6 kalau nggak setengah 7 ya. Udah datang. Ternyata itu di kantor Lapindo Brantas kalau nggak salah itu. Kok Lapindo Brantas apa ya? Perumtas dulu, Perumtas 1, perumahan Perumtas 1. Akhirnya ke sana, ternyata kok sudah ada temannya istri saya 4 keluarga di sana. Kan itu datanya ada 4. Jadi saya nggak kebagian. Lah saya berarti kerentek saya berhasil. Berarti ini nggak jadi. Akhirnya udah nggak kebagian karena sudah ada temannya lebih pagi. Istri saya marah-marah, kurang pagi berangkatnya. Kalau gitu jam 12 atau jam 1 loh, terus ngapain berangkat malam-malam gitu, terus di sana nunggu apa? Kan belum buka. Ya memang sudah belum rezekinya. Wis kita ambil hikmah positifnya aja, tapi ya tetap marah-marah. Ya udah, kita pulang dengan tangan hampa. Tidak mendapatkan rumah. Ternyata benar perasaan saya. Tadi data rentek berhasil nggak jadi bisa kita mendapatkan rumah, tapi perasaan saya benar. Ternyata Perumtas 1 yaitu tadi terdampak lumpur Lapindo, akhirnya keluar lumpur. Lah, yaitu tenggelam. Nah, coba saya ngambil ya pasti ikut demonstrasi mungkin. Ya untuk minta uang kembali lah, itu makanya itu perasaan saya main. Rasa dan kerentek saya ternyata benar. Perasaan saya sudah nggak enak, akhirnya yaitu tadi Perumtas 1 tenggelam. Itu pertama. Dan kedua itu saya sama istri ingin ke pemandian air panas Pacet Mojokerto. Di sana istri saya kan nggak tahu Pacet, ingin kum di sana katanya enak air belerang. Ya udah, kita berangkat. Kebetulan saya nggak punya mobil. Nah, mobil itu pinjam orang tua. Itu dulu mobil Cherry ya, Cherry Station itu. Kita ke Sidoarjo, berangkat ke sana. Kalau nggak salah itu jam 3 ya, jam 3 sore kita berangkat ke sana bersama anak-anak. Belum punya anak sih. Berangkat berdua, belum punya anak, maaf. Ke sana, akhirnya di perjalanan kok saya terasa, wah ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Nggak tahu terasa nggak beres itu apa, saya nggak tahu, terasa, pokok terasa gitu. Apa yang nggak beres? Ya udah saya kerentek aja, udah. Jangan-jangan nggak jadilah, wis kita, saya perasaan saya sudah nggak enak. Jangan ya jadi. Sudah nyampe ke Sidoarjo, ke rumah orang tua, mau berangkat, ternyata kok mobil itu di start nggak bisa mau starter, mogok. Makanya orang tua juga heran, loh tadi itu bisa dipakai ke sana sini bisa, ternyata kok sekarang nggak bisa. Akhirnya dipanggilkan montir panggilan sama orang tua saya, biasa langganan, dipanggil untuk membenahi. Diperbaiki sampai nggak bisa sampai malam, sampai jam 9 malam. Malam-malam kita mau ke sana kan udah capek ya, udah nunggu mobil nggak bisa akhirnya pulang. Udah, istri saya marah-marah, harusnya kan diservis dulu gini ya. Nggak tahu, aku bilang namanya mobil kan, padahal itu sudah saya kerentak. Mudah-mudahan nggak jadi. Akhirnya pulang dengan tangan hampa, nggak jadi ke Pacet pemandian Mojokerto itu. Kita pulang ke rumah. Setelah kita pulang ke rumah, paginya kita nonton TV, ada berita bahwa Pacet tadi malam itu longsor. Batu-batu pada turun semua dan banyak korban di situ. Tertimpa batu besar, orang yang mandi di situ banyak yang meninggal. Langsung saya sampai merinding. Ternyata perasaan saya ini yang mengganjal. Kenapa kok tadi malam kemarin itu kok saya ada perasaan nggak enak? Ya ini ternyata. Makanya saya langsung kerentek, moga-moga nggak jadi. Akhirnya mogok itu mobil. Ternyata saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak jadi ke Pacet, nggak jadi tertimpa batu kayak gitu, tertimbun sama seperti orang-orang yang di situ. Ya itu makanya rasa kita, insting kita, feeling kita kuat karena kita mengamalkan ilmu rasa, diperingatkan oleh Allah. Makanya kalau disuruh ilmu rasa untuk pengujiannya gimana, ya nggak bisa, karena itu datang dengan sendirinya. Kita, hati kita, kolbi kita, dirasaan kita, perasaan kita. Kalau orang itu ya ilmu rasa, hakikatnya ilmu rasa, perasaan di situ. Makanya
Dan ini saya juga pernah menceritakan masalah ini ya, kalau memang ada kesalahan itu dari saya pribadi, mohon maaf, tapi kalau kebenaran dari Allah semua. Pernah saya mengomongkan masalah syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Itu saya contohkan seperti orang minum jamu aja, itu aja. Jamu, orang minum jamu. Secara syariatnya, yaitu kita bisa melihat, oh ini jamu, oh ini jamunya, oh ini airnya, oh ini gelasnya, oh ini tempatnya, oh ini jamu. Secara syariat kita secara bisa melihat, mempelajari, mengamati, dan ini ya, istilahnya mengenali, oh ini bahwa ini jamu. Ya cuman itu aja secara syariatnya. Dan secara hakikat, caranya, cara minum jamu itu gimana sih? Hakikatnya itu gimana sih? Karena kayak orang itu dikiranya gitu kan, oh gini cara minum jamu. Secara hakikat tarekotnya, oh ternyata jamu itu harus air, dikasih air di gelas dikasih air ya, terus jamunya itu dimasukkan ke air itu, terus diseduh, diudak, aduk lah. Nah ini terus cara minumnya gimana? Nah cara minumnya berarti gelas dipegang, diangkat, terus ditaruh di mulut. Nah itu secara tarekot ya. Secara hakikatnya, lah ini baru masuk ke hakikat, rasa. Setelah kita minum, baru kita rasakan. Oh ternyata jamu itu pahit, nggak enak. Rasanya nggak enak, pahit sekali. Rasa yang kita mainkan secara hakikat. Terus setelah itu secara manfaatnya apa untuk jamu itu? Setelah kita tahu itu jamu, kita minum, terus kita rasakan, manfaatnya apa? Marifatnya apa? Oh ternyata jamu itu setelah kita minum, badan kita menjadi sehat, penyakit menjadi sembuh, pegal-pegal, linu-linu kita menjadi hilang. Oh itu ternyata manfaatnya, marifatnya, yaitu saya contohkan itu. Dan kalau minum jamu, memang secara syariatnya jamu diminum itu jamu, ibaratnya obat lah, ini obat lah, bukan jamu sekarang, obat itu dimasukkan terus kita minum, yaitu obat secara syariatnya. Tapi di mana sekarang obat kan nggak harus gitu, bisa lewat infus, disuntikkan, dimasukkan ke infus, juga bisa lewat makanan, misalnya makan pisang atau makan nasi, dikasih obat itu langsung dimakan. Atau bisa lewat suntikan, disuntikkan ke kita. Nah kan macam-macam, kan bukan harus diminum. Secara syariatnya harus gini, harus saklek gini, ya enggak bisa. Kan bisa kita pakai infus, kita bisa pakai makanan, kita bisa pakai disuntik. Nah itu makanya, karena kalau ada orang yang bilang musik haram, terus apalagi itu wayang haram, saya hanya tertawa aja. Padahal Kanjeng Sunan, dia bisa mengumpulkan orang-orang untuk bisa memberikan dakwah-dakwah mereka, dakwah-dakwah beliau kepada mereka. Yaitu tadi lewat musik, kayak Sunan Bonang lewat gamelan, ya tabu-tabu gamelan, banyak orang yang kumpul melihat. Setelah melihat baru beliau memberikan wejangan. Ya, jangan bilang musiknya yang haram, keliru. Perilaku orangnya itu yang haram. Musiknya musik, tetap musik, tapi dengan cara minum minuman keras. Nah itu yang haram, minuman kerasnya itu minumnya. Tapi kalau musiknya ya tetap musik. Makanya ya namanya syariat, oh ini haram, musik haram, nanti bisa-bisa mobil haram, harus naik onta misalnya, syariatnya gitu. Tidak bisa. Masa kamu di Indonesia naik onta, cari onta di mana? Nah ya, makanya itu kita gimana ya, harus luas lah, kita harus mengikuti perkembangan era zaman. Jadi jangan ini haram, itu haram, itu apa, yang sudah benar diharamkan, yang sudah baik disalahkan. Jangan, kita mencari persamaan, yaitu ya,
kembali ke ilmu rasa tadi. Jadi ilmu rasa itu bisa menyatu dengan ilmu kerentek. Kita merasakan baru kita kerentek. Yaitu tadi saya. Makanya kalau untuk jenengan-jenengan yang mau mengamalkan, ini ada doanya, Anda bisa amalkan. Untuk pengamalannya, Anda setiap satu ayat Anda baca 41 kali. Setiap satu ayat 41 kali. Setelah itu, kalau untuk mempraktekkan itu nggak usah dibaca. Anda sendiri nanti yang merasakan. Tahu-tahu Anda ada insting, ada feeling, ada rasa yang kuat. Gitu. Tidak bisa kita kayak keilmuan tenaga dalam, kita harus baca terus kita serang. Enggak. Kita sudah mengamalkan itu, insya Allah kita nanti diperkuat ini ya, dipertajam perasaan kita, rasa kita, feeling kita, insting kita. Nanti itu akan keluar dengan sendirinya. Nggak tahu kita rasa ya, rasa. Oh, ini aku perasaan kayak saya tadi. Oh, saya kok nggak rasa nggak enak. Kok gimana ya? Biasa deg-deg di jantung itu deg. Wah, ini kok. Nah, itu istilahnya pertanda ya, istilahnya kayak kode. Jantung itu kayak deg-degan gitu. Kayak dipacu gitu. Waduh, kok rasa gak enak gitu ibaratnya itu. Rasa ya itu nanti akan timbul dengan sendirinya. Nah, untuk doanya Anda bisa simak dan nanti Anda bisa amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tiap satu ayat Anda baca 41 kali. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah selama 41 kali, sebanyak 41 kali, dan Allahu Akbar juga 41 kali. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad 41 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 41 kali. Terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 41 kali untuk pengamalannya. Dan untuk penggunaannya sudah nggak usah Anda baca, udah. Itu nanti akan timbul dengan sendirinya. Anda diperkuat, dipertajam rasa, insting, dan feeling Anda. Itu Anda bisa amalkan, Anda bisa ini ya, menjadi suatu amalan. Ya itu saja untuk pertemuan Jumat pagi ini. Saya untuk mengijazahkan ilmu rasa dan sekelumit cerita tentang saya dan mengenai syarikat, tarekat, hakikat marifat. Yaitu kalau ada sedikit salahnya itu dari saya, banyak salah itu dari saya. Kalau kebenarannya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu aja untuk pagi hari ini, saya akhiri saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.